Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizka Sabetsila selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran Matematika MISD. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Saada Sabana Ramadhani dengan NIM 203-23081. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang modul ajar kurikulum merdeka, di mana ada tujuan. Yang pertama, peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Yang kedua, ada peserta mampu memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan dengan sesuai karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dengan modul ajar yang sudah dimodifikasi. Yang keempat, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya, mari menyimak bersama. Yang pertama, mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran secara aktif? Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif? Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat pada murid dan memperhatikan perbedaan karakteristik siswa? Yang kelima, bagaimana memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa? Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa? Yang terakhir yaitu ada bagaimana memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Oke, next. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan modul ajar? Modul ajar yaitu salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama seperti RPP, namun modul ajar itu lebih memiliki komponen yang lebih lengkap. Modul ajar adalah sebuah dokumen yang berisi tentang tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Pendidik memiliki keleluasan untuk membuat modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan yang sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada alur penulisan modul ajar. Contohnya kurikulum operasional. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, di mana jabaran kompetensi yang dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada alur tujuan pembelajaran, di mana rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Selanjutnya ada contoh alur penyusunan modul ajar. Di sini dicontohkannya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang pertama ada tujuan akhir, di mana meliputi profil pelajar Pancasila. Yang kedua ada output dari materi sebelumnya, yang meliputi ATP, seperti TP, konten inti, pemahaman bermakna, dan produk akhir. Selain ATP, juga meliputi indikator pencapaian kompetensi dan rencana asesmen. Yang terakhir ada elemen bahasa Indonesia, di mana yang mencangkup menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, serta menulis. Selanjutnya ada komponen modul ajar lengkap.
yaitu yang pertama ada komponen modul ajar, yang meliputi fase capaian modul ajar, jumlah jam pelajaran, model belajar, tujuan pembelajaran, dimensi Pancasila, dan pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Yang kedua ada komponen detail modul ajar per pertemuan, yang dimana meliputi bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, serta rencana kegiatan. Yang terakhir ada lampiran, yang meliputi lembar aktivitas, rubrik penilaian, dan bahan ajar lain yang relevan. Struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan dalam modul ajar yang sudah dibuat atau dimodifikasi. Guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kebutuhan di kelasnya masing-masing. Selanjutnya ada komponen modul ajar. Ini sama ya kayak yang pertama, cuma yang pertama itu lebih lengkap, yaitu ada informasi umum. Informasi umum itu meliputi identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, dan target peserta didik dalam model pembelajaran yang digunakan. Yang kedua ada komponen inti. Di mana yaitu komponen inti meliputi tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Yang terakhir ada lampiran, yang meliputi lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Catatan, selain kompetensi inti, guru dapat menentukan komponen sesuai kebutuhannya. Selanjutnya ada komponen modul ajar wajib, di mana alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidikan untuk Selanjutnya ada komponen modul ajar wajib, di mana alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Secara umum, modul ajar memiliki 3 komponen, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir ada asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar komponen yang wajib. Selanjutnya ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan belajar berdasarkan CP dan ATP sesuai karakteristik murid, sesuai kurikulum, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun desain pembelajaran dengan melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran secara efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi, yaitu yang pertama ada apakah dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP
itu selaras. Yang kedua, apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik muridnya. Yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah. Yang keempat, adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi dalam modul ajar tersebut. Selanjutnya, contoh modifikasi modul ajar. Sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Peserta diperlukan untuk membuat modifikasi modul ajar yang sesuai dengan karakteristik dan konteks dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, atau kegiatan pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lainnya yang lebih relevan. Selanjutnya, paradigma asesmen. Di mana di situ ada apa yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen atau penilaian. Yang pertama yang perlu diperhatikan itu penerapan pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Yang kedua, terpadu, di mana asesmen mencangkup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Yang ketiga, ada keleluasan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada sekolah diberikan keleluasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen lainnya. Yang terakhir, yaitu khusus jenjang SMK. Terdapat juga bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu asesmen praktek kerja lapangan yang biasa disebut dengan PKL atau uji kompetensi kejujuran dan uji unit kompetensi. Selanjutnya, asesmen awal pembelajaran, di mana asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswanya masing-masing. Misalnya, pada awal tahun pembelajaran atau pada awal tahun pelajaran, terus pada awal semester atau sebelum memulai satu lingkup materi, dapat berupa satu atau beberapa TP atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Asesmen pada awal pembelajaran diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun demikian, jika pendidik atau satuan pendidik memiliki kemampuan yang dapat melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencangkup kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang, dan lain-lain. Selanjutnya ada asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran yang memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua.
agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut. Dengan keleluasan untuk menentukan teknik atau waktu pelaksanaan asesmen agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya itu akan gimana. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik yang bersifat sederhana dan informatif. Memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakteristik siswa dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya. Yang terakhir, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, juga orang tua. Digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Selanjutnya, alur asesmen. Yang pertama, alur asesmen meliputi menentukan tujuan pembelajaran atau sesuai alur perkembangan dimensi. Yang kedua, merancang indikator atau memastikan kedalaman tujuan dan membuat indikator yang mencangkup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumen tersebut. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid seperti lembar kerja. Yang keenam, mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi atau membuat kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Yang terakhir yaitu menyusun rapor. Selanjutnya ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Di mana yaitu terdapat asesmen sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning, yang mencangkup asesmen itu untuk refleksi proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Terus ada asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning yang mencangkup asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran tersebut. Sama juga yang berfungsi sebagai asesmen formatif. Terus ada asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning, di mana asesmen untuk mengevaluasi pada akhir proses pembelajaran yang berfungsi sebagai asesmen sumatif. Perbedaan asesmen as dan for learning adalah asesmen as learning itu lebih melibatkan peserta didiknya secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri maupun temannya. Contohnya penilaian itu seperti penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun
pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa sih yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar secara maksimal. Selanjutnya ada jenis-jenis asesmen, di mana yaitu ada as itu sebagai asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Terus ada asesmen for atau untuk, di mana asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Hal penting yang harus diperhatikan saat membuat modul ajar adalah menyesuaikan lingkup kesiapan belajar atau minat dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Yaitu yang pertama meliputi peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi. Diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Yang kedua yaitu peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penguasaan yang sesuai. Yang terakhir yaitu peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang, yang biasanya itu disebut dengan tugas HOTS. Oke, sekian penjelasan dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah tutur kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.